Raih Gemilang bersama MA Mualimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Perkenalkan, nama saya Adenin Ulima Zeta dari kelas 11 IPS 1. Nah, di podcast kali ini saya sangat semangat nih karena kita berada dalam momen Hari Pahlawan. Sebagai generasi muda harus dong punya rasa nasionalisme. Dan di perbincangan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada salah seorang guru dari MA Mualimat NWDI Pancor yang akan menemani kita dalam perbincangan kali ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Bayi Zuriatan Solihah. Saya salah seorang guru di MA Mualimat NWDI Pancor. Gimana nih kabar Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu jadi kalau di MA Mualimat tuh harus semangat gitu. Berhubung Hari Pahlawan juga ya, jadi kita harus semangat. Nah, Umi ngajar apa di MA Mualimat? Umi ngajar sejarah kebetulan di MA Mualimat. Sejarah. Sesuai dengan topik kita kali ini ya. Kalau kita melihat sejarah, masa lalu bangsa Indonesia itu tidak lepas dari kata kolonialisme dan imperialisme. Banyak para pahlawan kita yang telah gugur untuk mendapatkan kata merdeka. Nah, tepat di tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ada apa sih Umi di tanggal 10 November itu? Kok bisa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Baik, jadi momen tanggal 10 November 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya atau dikenal dengan istilah Revolusi Indonesia. Pertempuran Surabaya sendiri sebenarnya diawali oleh kedatangan sekutu ke Indonesia yang bernama Afnai. Tugasnya adalah untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dan memulangkan Jepang ke negaranya. Itu sebenarnya tugas Afnai. Awal kedatangan sekutu sebenarnya diterima baik oleh rakyat Indonesia. Indonesia tetap husnuzon dengan kedatangan mereka. Cuman masalahnya ternyata kedatangan sekutu diboncengi oleh tentara Belanda. Nah, berarti setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia dan telah melepas Indonesia, Belanda masih punya ambisi untuk menguasai Indonesia. Belanda sangat berambisi ingin menguasai kembali Indonesia. Setelah 3,5 abad mereka menjajah kita, mereka tidak puas karena mereka tahu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ketika sekutu datang untuk mengambil alih kekuasaan, ternyata Nika ikut serta di situ. Awalnya kedatangannya kan diterima oleh rakyat Indonesia dengan visi misi dari Afnai ini sendiri. Namun ternyata di balik semua itu sudah ada kesepakatan antara sekutu dengan Belanda. Artinya Belanda ingin menguasai kembali bangsa Indonesia. Ini terlihat ketika kedatangan mereka di Surabaya, yaitu dengan mengibarkan bendera mereka, bendera Belanda berwarna merah, putih, dan biru. Tentunya hal ini mengundang kemarahan rakyat dan para pemuda Surabaya yang saat itu meyakini bahwa kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 45 itu adalah sah. Itulah sebabnya akhirnya mereka mendatangi Hotel Yamato tempat Belanda mengibarkan benderanya. Dan secara sontak mereka menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru, kemudian mengibarkan kembali merah putih. Nah, sejak saat itulah mulailah terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Berarti setelah merdeka Indonesia nggak lepas begitu saja dari belenggu penjajahan ini, Umi? Tidak, justru bangsa Indonesia mendapatkan ujian yang sangat banyak. Tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Disinilah kita melihat bagaimana semangat bangsa Indonesia, bahwa harkat dan martabat bangsa harus dipertahankan. Ini dibuktikan dengan salah satu perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, yaitu peristiwa 10 November tersebut. Sehingga pada saat itu terjadilah insiden-insiden di berbagai daerah ya untuk menentang kedatangan sekutu dan Belanda ini. Ya, pertempuran Surabaya ini ternyata tidak berimbang ya, karena pada saat itu tentara sekutu dan Belanda berjumlah 15.000.
tidak sebanding dengan rakyat Surabaya dan para pemuda Surabaya. Begitu juga dengan persenjataannya. Tentara sekutu dengan Belanda memiliki persenjataan yang modern, sementara rakyat Indonesia hanya mengandalkan bambu runcing saja. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya meskipun dengan kondisi yang tidak seimbang kekuatannya antara sekutu dengan Belanda dan rakyat Indonesia, tapi tidak menyurutkan semangat para pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa 10 November yang diawali dengan keluarnya ultimatum dari sekutu yang mengharuskan rakyat Indonesia, terutama yang ada di Surabaya, untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata yang mereka miliki dengan mengangkat tangan di atas kepala. Jelas itu sangat merusak, mencabik kehormatan bangsa Indonesia. Tapi kan kita udah merdeka waktu itu, Mi. Kok bisa lagi? Iya, bangsa Indonesia memang sudah merdeka, tapi seperti tadi Umi katakan bahwa sekutu tidak mengakui kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Sehingga itu yang menjadi alasan mereka untuk datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Nah, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya tersebut. Sehingga pada saat terjadinya pertempuran yang terjadi hampir 3 minggu itu menyebabkan gugurnya 6.000 pemuda Surabaya. Sehingga hari itulah yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, mengenang keberanian para pemuda Surabaya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Untuk menghormati, menghargai, mengenang jasa pahlawan itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Wah, ternyata luar biasa ya, di balik 10 November ini jadi merinding, Umi. 15.000 berbanding dengan beberapa orang yang tidak banyak gitu. Iya, dengan senjata yang tidak memadai. Bambu runcing. Bambu runcing. Terus siapa sih, Umi, yang menginisiasi pertama kali peringatan Hari Pahlawan ini? Ada inisiatornya atau memang secara alamiah berkembang di masyarakat kita? Baik, jadi begitu banyaknya pengorbanan para pemuda Surabaya pada saat itu, sehingga pemerintah Indonesia pada saat itu Presiden Soekarno sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan atau para pahlawan yang ada di kota Surabaya, maka beliau mengeluarkan keputusan Presiden nomor 316 yaitu tanggal 16 Desember 1956 untuk mencanangkan bahwa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tidak itu saja, pemerintah juga untuk mengenang keberanian para pemuda Surabaya, maka di kota Surabaya dibangun sebuah monumen yang dikenal dengan nama Tugu Muda. Tugu Muda. Ya. Berarti peran pemuda saat itu memang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Jadi di sini bisa kita melihat bagaimana peran para pemudi Surabaya pada saat itu yang ikut menggelorakan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan, sehingga mereka tidak takut, tidak gentar dengan semua persenjataan yang dimiliki oleh sekutu dan Belanda pada saat itu. Kota Surabaya dikepung dari semua arah, tapi sedikit pun mereka tidak gentar, terutama dengan semangat yang digelorakan oleh Bung Tomo pada saat itu, dengan kalimat akhir, dengan meneriakkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit pun tak ada rasa gentar para pemuda Surabaya menghadapi persenjataan yang begitu canggihnya. Akhirnya mereka gugur di medan pertempuran tanpa sia-sia, tapi sebagai syahid, insya Allah. Luar biasa. Berbicara tentang pemuda nih, Umi. Sekarang kan generasi muda berada di arus zaman yang sudah semakin maju, semakin canggih. Agak miris sih nih, Umi. Banyak generasi muda yang mulai apatis dengan jejak para pahlawan. Gimana nih tanggapan Umi? Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh kita bangsa Indonesia, bahwa pada dasarnya generasi muda adalah merupakan tulang punggung bangsa Indonesia. Generasi mudalah yang menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia ke depan. Sehingga
para pemuda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Hanya saja karena arus globalisasi yang begitu kencangnya ya di berbagai dunia, termasuk kita yang sudah melanda anak-anak muda kita, sehingga kadang anak-anak muda kita apatis terhadap atau istilahnya cuek, tidak peduli dengan bagaimana perkembangan bangsa Indonesia. Padahal salah satu kalimat yang paling kuat adalah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hanya saja pada masa era globalisasi sekarang ini justru teknologi telah mematikan rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda kita. Mereka terbuai dengan kecanggihan teknologi sehingga abai dan melupakan nasib bangsanya. Padahal tokoh proklamator kita pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia." Ini menunjukkan bahwa peran para pemuda sebenarnya sangat penting sebagai garda terdepan bagi bangsa ini untuk bisa mencapai negara yang makmur dan maju di masa yang akan datang. Sehingga sangat miris kita ketika generasi-generasi muda kita justru sama sekali banyak yang melupakan pahlawan-pahlawannya. Justru mereka lebih termotivasi, lebih bangga dengan tokoh-tokoh yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan perjuangan bangsa ini. Misalnya mereka lebih mengidolakan para K-pop. K-pop. Maaf, Umi termasuk Orde Lama, jadinya tidak paham dengan K-pop dan sebagainya. Cuman itulah yang sekarang yang kita lihat, bagaimana anak-anak muda lebih membanggakan orang-orang Korea daripada pejuang kemerdekaan yang sudah mengorbankan jiwa raga, harta benda mereka demi kita, anak bangsa Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan mereka di masa depan. Aduh, jangan sampai ya Umi. Sekarang tuh banyak banget yang kayak hafal nih nama-nama artis semua diidolakan, tapi nama-nama pahlawannya sendiri dilupakan. Padahal para pahlawan itu jasanya luar biasa bagi bangsa Indonesia. Betul sekali. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Betul. Sebagai pelajar Umi, bagaimana sih cara kita menghargai jasa pahlawan kita? Baik, sebenarnya seperti tadi Umi katakan bahwa pemuda merupakan tumpuan harapan bangsa Indonesia ke depan. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Nasib bangsa Indonesia tergantung kepada pemuda hari ini. Jadi yang menjadi barometer seperti apa bangsa Indonesia ke depan adalah anak muda pada masa sekarang ini. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengisi dan meneruskan estafet perjuangan para pahlawan kita. Antara lain, pertama, dengan menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri mereka. Minimal dengan mengetahui bagaimana sejarah bangsanya. Dengan kita mengetahui bagaimana perjuangan sejarah bangsa kita, maka akan muncul kesadaran nasional dalam diri kita. Ya, seperti kata semboyan yang mengatakan history vitae magistra, sejarah guru kehidupan. Artinya di sini generasi muda harus banyak belajar dari sejarah agar mereka tahu bagaimana bangsa Indonesia dalam meniti kehidupannya sehingga kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Ke depan merupakan tanggung jawab kalian sebagai generasi muda untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa ini. Sehingga seperti apa bangsa Indonesia ke depan adalah tergantung kepada kalian generasi muda saat ini. Oke Umi, terakhir nih, berikan dong pesan cinta Umi untuk generasi muda saat ini. Baik, wahai generasi muda bangsa Indonesia, bangsa ini bisa seperti ini tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawan. Mereka rela tidak menikmati kemerdekaan demi kita, anak bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita sebagai bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, untuk bisa mengisi kemerdekaan ini, melanjutkan perjuangan ini, tentunya sesuai dengan kapabilitas kita, sesuai dengan
tugas fungsi kita masing-masing agar ke depan bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi, ya. Jadi jangan lupa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Adanya hari ini karena adanya masa lalu, dan itu yang harus selalu dipegang oleh generasi muda agar mereka sadar bahwa nasib bangsa ke depan ada di pundak dan di tangan mereka. Semoga generasi muda hari ini merupakan pemimpin masa depan Indonesia yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju, insya Allah. Amin. Nggak kerasa nih Umi, podcast kita udah di akhir aja. Seru banget ya. Terima kasih Umi atas Sama-sama. informasi dan motivasinya. Semoga podcast ini bisa menyadarkan kita semua bahwa jangan sekali-kali melupakan jasa para pahlawan kita. Saya Adenin Nulimazeta dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube MA Mualimat NWDI Pancor. Pastinya akan banyak narasumber yang seru-seru. Kami mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Pahlawanku, Teladanku. wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.